berarti kamu ketindihan 40 hari berturut-turut? Iya. Ada, antara ada dan tidak. Omnis satanica potestas, omnes. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Nah, seperti biasa ya di adat, antara ada dan tiada, kita bakal ngajak narasumber atau yang biasa kita sebut sebagai tokoh masyarakat kita untuk menceritakan pengalaman horor nyata mereka. Nah, hari ini kita kedatangan teman aku. Jadi ini teman aku in real life ya, bukan teman virtual, yaitu Bayu. Halo Bayu. Halo. Aku manggilnya Kak ya, karena dia lebih tua daripada aku. Aduh, ketahuan ya. Gak apa-apa. Bayu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Kita lama banget gak sih gak ketemu? Iya, kapan ya? Kapan sih terakhir? 2018. Ya 2018. Iya, benar-benar. Udah lama sekali ketemu langsung cerita horor. Karena aku gak nyangka sih awalnya kamu punya cerita horor. Iya, sebenarnya sih pengen expose nggak sih, kayak kadang-kadang kan kayak gitu kan, apalagi kan pengalaman pribadi kan, tapi ya mungkin bisa jadi pengalaman bukan buat aku doang, tapi bisa buat ke semua orang juga yang misalnya nonton di podcast adat ini kan. Iya, benar. Yang namanya berbagi pengalaman ya kita dengerin gitu kan, siapa tahu ada yang bisa diambil pelajarannya atau cuma sekedar menghibur kita. Betul. Nah, oke, hari ini Bayu mau cerita apa? Ini tentang aku sih dulu, karena kan baru merantau di Jakarta 4 tahunan atau 5 tahun ini ya. Nah, sebelumnya kan aku living di Banjarmasin kan. Kita kan ketemunya juga di Banjarmasin kan, dari 2014-15an lah kita. Karena waktu itu aku emang kan dari dulu usaha, terus alhamdulillah ada sedikit rezeki, akhirnya bisa beli rumah nih sebenarnya. Beli rumah di salah satu tempat di Banjarmasin. Kemudian sebenarnya sih rumah itu punya keluarga ya, tapi karena keluarga itu kepala keluarganya meninggal, dari akhirnya dijual. Nah, jadi daripada ke orang dan kebetulan waktu itu ada rezeki, jadi kita belilah rumah itu. Nah, akhirnya udah beli. Waktu itu sebenarnya aku sambil kuliah sambil usaha ini kan. Nah, daripada aku ngontrak, ya kan sebelumnya kan ngontrak, ya mending aku tempatin sekalian rumah itu. Kalau di Banjar itu kan ada adatnya kita ya, kalau misalnya mau habis beli rumah mau ditempatin, kita ada selamatan ya kan. Nah, selamatan itu saya ada bubur merah, bubur putih, kopi pahit, kopi hitam, kopi manis itu dan lain sebagainya kan. Nah, sebenarnya itu adat ya sebenarnya, walaupun kita beragama muslim, tapi ya mungkin ya culture itu masih melekat juga di kita. Ya alangkah baiknya kan kita izin dulu lah, permisi sama yang udah menempati rumah itu. Jadi rumah itu sebenarnya kosong selama 4 tahunan. Oh, lama banget. Ya, 4 tahunan. Jadi pasca meninggal itu udah pada pindah semua dari tempat itu. Rumahnya lumayan gede, sekitar hampir 900 meter persegian. Gila, gede banget. Gede. 900 Dan meter. itu tempatnya tuh kayak mungkin ada, jadi kayak gimana ya, bangunannya itu beda-beda ya. Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi itu dalam satu circle gitu. Rumahnya itu luasnya segitu. Nah, habis itu kan kemarin juga waktu pas ada rezeki kan, di samping tuh ada rumah tetangga yang mau dijual, akhirnya kita beli, akhirnya kan jadi lagi satu tuh. Jadi kanan kirinya tuh benar-benar nggak ada tetangga. Waktu itu benar-benar kosong banget kan. Nah, kebetulan sekitar 60 meteran dari situ tuh ada kuburan. Kalau di Banjar tuh kan kuburannya agak rawa ya. Iya, ya kan? benar. Ada rawa, dan kebetulan di situ juga ada kuburan kakekku. Jadi misalnya pas lagi air pasang tuh kan tenggelam tuh kuburan rata-rata tuh. Nah, sudah terus tuh waktu pas habis beli itu aku tempatin kan langsung, dan kebetulan nggak diselamatin. Nah, ini sih sebenarnya kalau aku pribadi tuh orang yang nggak takut ya sama apapun sebenarnya. Maksudnya ada apapun, karena memang dari keluarga aku mungkin bisa ngeliat juga kadang-kadang, dan tapi ya karena udah sering kan dari dulu waktu kecil dan lihat kayak gitu-gitu, jadi akhirnya pas aku tinggalin, ya aku coba yang terbaik aja sih, karena kan emang buat tinggal doang, aktivitas usaha sekalian, karena waktu itu usaha jamur kan. Kayak gini tahu tuh, brand kejamuran dulu, bikin tempat backlog pokoknya jamur itu di situ sampai usahanya jalan, alhamdulillah lancar. Terus tuh ya udah tinggal di situ sekalian kuliah, bukan bolak-balik. Oke. Terus tuh pasca
beli langsung tempatin, nggak tahu kenapa tuh aura rumahnya tuh agak panas kalau pas masuk di dalam. Jadi kan ada space kayak gitu lah, dari rumah 1 ke rumah 2 tapi disambung, jadi ada tengah kayak gitu kan. Ada koridornya gitu. Iya, kayak ada koridor tapi nyambung gitu. Pokoknya kayak rumah tuh nyambung tapi yang ini bangunannya lebih tinggi gitu kan. Di Banjar itu kan rumahnya kayak rumah panggung ya. Walaupun beton ya, semuanya beton semuanya, tapi kan harus ada kayak panggungnya kan, karena kan bawahnya kan bukan kayak kita yang di, misalnya kayak di Jakarta kan udah tanah lempeng, kalau di mana kan masih rawa kan di bawahnya, jadi harus tetap pakai rumah panggung, dibetonin kayak gitu, dan akhirnya aku tidur di situ lah selama beberapa lama pokoknya kan. Nah terus tuh waktu pas awalan itu kan biasanya karena aku kan kuliah kan ambil yang extension ya, jadi jam 3 sampai jam 9 malam. Nah tuh nanti balik ke rumah paling buat tidur doang kan. Nah waktu pas nggak tahu kenapa, pokoknya hari pertama itu langsung tidur di situ, itu sampai ke 40 hari selanjutnya tuh bener-bener ketindihan. Tunggu, berarti kamu ketindihan 40 hari berturut-turut? Iya, walaupun nih misalnya di hari ke 10, hari ke 11 itu aku ajak temenku nih, ada namanya Alfi kan, kebetulan dia juga bantuin aku staff di situ kan buat ngerjain usahaku bisnis itu. Nah akhirnya aku suruh dia kadang-kadang tidur kan. Nah ketindihan itu kan proses dimana kita tidur ya kan, terus tuh tiba-tiba kita kebangun dan nggak bisa ngapa-ngapain ya gak sih. Terus aku udah baca Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan lain sebagainya, tapi nggak bisa, tetap aja kayak aku teriak juga nggak ada, kan namanya ketindihan nggak bisa kedengaran kan, walaupun kita udah dipaksa nih, terus malah pengen keluar, malah kayak roh kita yang pengen keluar kan, gila. Aku pikir kan mati mati lagi nih, jangan-jangan kan kalau misalnya kita paksa lagi kayak kerasa banget rohnya jalan ini ke lepas ya. Iya keluar, dan itu keadaan sesak napas juga, agak sesak napas terus. Nah selama itu juga yang dilihat di depan tuh beda-beda. Hari pertama misalnya nih ketemu lihat ada cewek jalan, jadi jalan kan jalan tak tiba-tiba dia nengok ke aku kayak gitu, merinding kayak bener-bener kayak pernah lihat gak ini, mirip banget kayak yang filmnya apa sih, Pengabdi Setan, yang ibu itu bener-bener kayak gitu tuh jalan, tapi ini kayak suster Belanda tapi mukanya udah kayak ketabrak gitu, kayak jalan terus nengok ke aku tuh masih kayak gini kan, karena aku masih kayak gini nih, aku ngeliatin, tapi mataku bisa ngeliat kemana-mana kan, tapi aku nggak bisa hadap kiri, walaupun di sebelah tuh ada temanku Alfi misalnya, ya waktu pas lagi tidur di tempatku, aku teriak, Vivi bangun Vi, bantuin aku Vi, gue bilang kan, tetep aja dia nggak bisa dengar, tetep aku di situ aja gitu loh. Terus tuh itulah nanti ada nenek-nenek lewat, pandang lewat aku, ada yang ngerti, ada yang ketawa, ada yang kayak gitu kan, terus tuh jalan lagi mereka, dan itu berbagai macam bentuk dan lewatnya. Oke, berarti setiap misalnya hari pertama nih yang kamu lihat itu bisa 1-2 sosok. Iya, ada yang anak kecil lari-lari nanti berdua gitu, dan itu tuh banyak banget. Kayak waktu pas aku tanya kan, karena kan kita di Banjar kan pasti ada kayak guru spiritual kan. Nah habis itu aku nanya kayak orang-orang spiritual gitu, aku suruh datang kan, memang di situ tuh kayak yang pokoknya garis pembatas antara rumah 1 ke rumah kedua tuh kan, itu emang kayak jalannya orang lewat. Jadi kan di kuburan nih misalnya lewat kemana gitu, dia menuju ke pasar kayak gitu lah katanya. Itu akhirnya ya udah, akhirnya diselamatin sih habis tuh, karena mungkin 40 hari 40 malam tuh, bayangin ya, itu tuh kayak menempel gitu, ngerti gak sih, kayak misalnya aku ke tempat kampus nih, atau nggak tempat kerja, atau nggak lagi jualan lah intinya tuh, misalnya aku lagi naik motor kan, atau naik motor tuh, pikiranku tuh udah kayak mati, ada yang ngebisikin mati. Cuma kayak aku tuh orang yang jarang banget kan cerita sama orang tua, karena orang tua aku di daerah lain dan aku di situ gitu, dan aku cerita sama dia waktu itu emang udah kayak pengen ngomong lah, cerita bahwa aku tuh sampai sekarang tuh, waktu pas aku mampir ke tempat orang tua kan, aku bilang kan, aku tuh sampai sekarang tuh kayak ada yang bisikin mati terus. Aku bilang kan, kenapa ya? Aku bilang kan kayak dan itu tuh 40 hari kan, kadang-kadang mikirnya macam-macam, udah kan ada kan 40 hari sebelum mati, tahu-tahu gue mati beneran kayak gini kan. Itu sih kadang-kadang yang aku pikir tuh, aduh ngeri banget ini. Kadang-kadang itu sih sebenarnya, kalau misalnya yang ngelihat yang kayak gitu udah biasa, dan setiap malam Jumat tuh di rumah tuh pasti datang kupu-kupu sih.
kupu-kupu, nggak tahu pokoknya kalau kupu-kupu itu kan identiknya kayak ada tamu datang kan. Kalau orang dulu itu bilang, nah itu tuh pasti datang kupu-kupu itu. Misalnya aku lagi masak atau apa, pokoknya auranya itu panas banget di situ tuh. Nanti ceritanya juga di satu sisi tuh ada nih adekku lagi pas main di situ. Pas aku tinggal keluar dia sendirian, tiba-tiba dia lari langsung ke rumah nenek. Jadi kayak tempat rumahku tuh halat 2 tuh rumah nenek sana. Oh, oke. Tapi kan jaraknya lumayan jauh kan, karena kan tempatnya lumayan gede gitu lah. Jadi ada gang ke tempat nenek, dia tiba-tiba lari, katanya dia lihat kuntilanak. Oh, dia sedang apa tuh? Ada Aku nggak tahu, pokoknya dia datang-datang kan, aku misalnya dari Indomaret datang-datang udah lari aja ke rumah. Lah, kenapa nggak ada nih, pintu udah kebuka semuanya. Ternyata dia habis lihat itu sosok ya kunti itu katanya. Ya. Okay. Terus ada juga sesudahnya itu juga ada namanya sepupuku kan, dia duduk situ, kebetulan kami berempat itu, nah aku bertiga tuh sama sepupuku yang lain tuh keluar, nah yang tinggal dia sendiri nih. Kejadiannya sama kayak gitu juga, tapi yang ini dia lebih kayak denger cewek nyanyi lah di kamar mandi. Astaga. Jadi kayak ya pokoknya cewek nyanyi di kamar mandi, tiba-tiba udah langsung lari dia ke tempat nenek juga akhirnya, yang tempat yang banyak orang, karena ya itu rawa tuh bener-bener kalau di Banjar tuh kayaknya rawa tuh angker. Ya, kalau di sini kan kayak pohon-pohon hutan kan, kalau di sana kita rawa sih yang paling ini kayaknya deh. Iya benar. Nah itu sih yang sebenarnya terjadi di rumah itu ya. Nah itu kan kamu selama 40 hari ketindihan, terus setiap ketindihan ngelihat berbagai macam makhluk gitu loh. Makhluk apa yang paling menyeramkan menurut kamu, sosoknya yang diingat banget? Aku tuh malahan yang menyeramkan bukan yang waktu pas ketindihan ya, karena di fase ketindihan itu kan abis ngeliat, terus aku baca ayat pun ayat suci tuh masih nggak hilang-hilang juga masih kayak gitu, dan akhirnya aku putuskan untuk tidur lagi kan, daripada aku mengeluarkan diriku tiba-tiba lewat sekalian kan, jadi aku masuk fase itu. Dan di situ kayaknya bukan di saat itu yang benar-benar seram tuh. Seram yang itu adalah ketika aku habis dari tempat kuliah apa kerja, aku lupa deh, pokoknya habis dari bisnis itu tiba-tiba jam 9 malam aku kan biasanya naruh kendaraan lah kan di garasi, terus lewat keluar pintu garasi, terus tuh kan ada rumah tuh kan ada lantai 2-nya ya. Di depan itu ada lantai 2-nya, terus rumah di sini tuh yang ada 1 lantai yang tempat aku tidur tuh. Nah, terus aku ngeliat ke atas. Jadi kayak ini koridor ya kan, koridor. Dia jalan di koridor tuh. Udah tingginya tuh 2 meter. Wow. Kayak hampir 2 meteran. Kayak ini cowok deh kan, kayak laki-laki kayak gitu sosoknya, kayak sufi gitu kan. Sufi pakai hitam panjang, terus pakai sanggul warna hitam kayak gitu. Dia jalan kayak megang tasbih gede banget, tasbihnya sih segini. Dok. Saya lihat kan. Pas ngeliat ke aku kan, ini dia jenggotan juga panjang, banyak ngeliat ke aku kan, astagfirullahaladzim gue bilang kan. Karena emang itu tuh real banget, kayak manusia bener, akhirnya kayak orang lewat kan nanti kesan, nanti orang lewat set, kan ini tempat nih, ini persegi kayak gini kan, jadi dia lewat sini dan aku lagi posisi di bawah ngeliatin ke atas kan, jadi dia lewat ke sana tuh kan pintu masuk yang kayak ke lantai 2 lah, kayak loteng gitu lah, naik masuk ke sana. Lewat ke sana hilang, nanti balik lagi sini, sana lagi, lewat lagi dan ngeliatin, ya kayak nolak sedikit aja terus udah, ini megang tasbih gede banget. Jadi, nah itu tuh yang menurut aku sih yang paling ngeri ya. Sebenarnya ngeri itu gimana sih ya, perspektif ngeri itu karena udah banyak juga kan, karena menurutku yang waktu pas aku ketindihan tuh hantunya tuh beda-beda, bukan semuanya cuma manusia, enggak, mungkin ada yang berupa asap, ya kan, ada yang berupa nggak tahu lah, beda-beda lah, pokoknya ada berupa cahaya doang kayak gitu loh, cahaya, tapi nanti sebenarnya nggak tahu ya tuh bener atau kayak gimana, yang pasti itu bentuk-bentuk makhluk halus tuh kayaknya nggak mungkin semuanya manusia deh, ya kan, karena kan itu kan jin kan, jin bisa menyerupai apapun sebenarnya kan. Nah itu jadi ya macam-macam sih yang dilihat waktu pas itu juga, tapi yang paling ngeri yang tadi itu sebenarnya, karena itu kayak besar banget sih, tinggi, terus tuh kan ya takutnya dia malah nyerang atau kayak gimana kan, kita nggak tahu, malah sekalian dibawa kali ke alam sebelah kan, nggak tahu juga kan. Nah, tapi berapa kali tuh yang ngelihat makhluk yang tadi? Yang gede itu kan? Itu paling sekali doang sih sebenarnya, sekali doang. Terus tuh udah deh, terus tuh
karena itu rumah udah lanjut dibeli dan ditempatin, sekarang ya harus ya aku stay terus lah di sana. Terus akhirnya kamu melakukan selamatan setelah 40 hari itu? Kayaknya 40 harian lebih deh, karena kan tergantung waktu, nggak exactly 40 hari gitu lah. Setelah diselamatin gimana rumahnya? Setelah diselamatin sih agak lumayan ya, maksudnya lumayan. Yang pertama sih aku udah jarang banget ke ketindihan. Nah, yang ketindihan bisa sekali seminggu, nggak kayak kemarin tuh bener-bener rentetan gitu. Besok pasti ketindihan lagi kayak udah makanan hari-hari udah ketindihan akan jadi makanan. Ya udah kayak gitu sih malahan. Tapi pas habis dari selamatan itu malahan lebih inilah. Mendingan lah sebenarnya. Lebih mendingan. Lalu setelah itu tetap sendirian tinggal di sana? Tetap sendirian, karena kan sebelah tuh juga tetangga lagi pada pergi kan misalnya. Nah ini ada another story lagi sih sebenarnya. Another story itu sebelah tuh tetangga, terus ada pohon pisangnya kan di atas. Nah itu tempat tuh juga sekitar 3-4 bulanan nggak ditempatin sama orangnya. Dan kebetulan pas aku lihat pas malam-malam kan mau matiin air tandon, kayak tahu kan tandon air di atas lantai atas 2 tuh. Nah dia tuh ada pohon pisang tinggi. Nah tuh dia waktu pas nggak sengaja nih aku liatin gini tuh ada pocong, bener-bener pocong. Pocong tuh kan aku pikirin di film-film tuh kayak lompat-lompat ya kan. Enggak, ini dia bener-bener kayak gini. Terus matanya kayak gini kan, nengokin ke aku kan, matanya biru kayak bercahaya lah pokoknya. Ini nih kayak mukanya tuh kayak habis masih ada tanah-tanah kuburan gitu loh. Aku bilang, udah kan, terus aku bilang 1, 2, 3 udah kan, gue liatin lagi kan, masih ada lagi kan. Terus lagi baca Fatihah 4 lah ya kan, kalau judul binas sama ini. Terus aku liatin lagi, masih ada juga. Sampai aku lihat, kayaknya udah nggak bisa deh, gue bilang kan. Udah aku matiin kan. Ya udah aku bilang kan, datu 4 lalu. Kan kadang kan orang Banjar kan kayak gitu kan, kita datu 4 lalu lah. Bilang, ampun maaf, ulun kadang mengganggu ya. Udah turun, aku turun. Sebenarnya waktu pas turun aku nengok lagi masih ada dia kayak gitu. Dia tuh melayang kayak gitu, kayak ke kanan ke kiri, kayak melayang. Matanya kayak gini, kayak orang yang mau ada disampein gitu. Tapi kita kan ngapain juga kan ngobrol sama kayak gitu, nggak penting. Terus sudah turun. Itu sih lumayan juga tuh tetangga sebelah. Iya sih, menyeramkan. Karena itu dekat banget sih sama kuburan musliman emang di situ soalnya. Berarti nggak cuma kuburan kakek kamu tadi ya? Enggak, banyak. Emang kuburan umum? Emang kuburan umum. Oke, berarti rumahnya dekat dengan pemakaman. Iya, dekat sama pemakaman, rawa lagi kan. Iya, rawa lagi. Pokoknya di Kalimantan tuh paling angker tuh rawa dah, pokoknya menurutku ya. Iya sih, emang. Terus juga terkait dengan cerita kamu cerita ketindihannya itu serasa kayak lepas gitu ya rohnya. Iya ya. Iya. Nah mungkin itu tuh yang bikin kamu bisa ngelihat makhluk-makhluk itu. Nggak tahu ya, mungkin kalau kita di Banjar tuh karena dengan hanja ya. Hanja tuh kan misalnya another side dari kita lah, ya kan. Misalnya kalau misalnya di Banjar tuh kan ada kayak alim ulama kan. Alim ulama itu mungkin bisa satu kali dia kasih ceramahan kan bisa di satu tempat yang sama, di satu waktu yang sama di tempat yang berbeda kan. Nah mungkin kan itu hanja, jadi kayak takut ya. Sebenarnya sih mungkin aku masih belum bisa mengendalikan hanja yang ada di dalam diriku kan. Kadang mungkin itu next levelnya sih. Aku masih banyak banget yang belum, pokoknya aku belum di tahap inilah yang bener-bener kayak ulama lah, beda lah kayak gitu lah. Nah mungkin hanja itu yang misalnya kalau misalnya aku keluar, mungkin aku bisa ke jalan-jalan nih, keliling waktu pas itu, tapi jasadku masih di sini. Mungkin suatu saat aku bisa handle 2 sekalipun hanjanya yang ceramah sama kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu kan, karena kejadiannya kan sama kan kayak gitu juga kan. Dari mungkin ada story juga kan waktu pas kita kan di Banjar kan, ini lewat dikit-dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Jadi ini story sih karena dari tetangga tuh pernah cerita juga kan. Waktu itu ada namanya kan pokoknya tempat makan di Banjar. Terus tuh kan ada nih foto guru sekumpul kan di mana-mana kan. Kalau di Banjar tuh kan ada foto guru sekumpul kan, karena panutan kita lah ya kan kalau di Kalsel. Nah terus tuh ada kayak orang Palestina apa gitu, dia datang terus tuh ngeliat nih foto guru sekumpul. Katanya sama yang orang di situ kan, karena kebetulan kan bisa bahasa Arab kan. Terus siapa itu katanya itu guru sekumpul katanya. Itu wali kita lah di Kalimantan Selatan kayak gitu lah. Gitu katanya kan.
di mana orangnya sekarang, bisa nggak kita ketemu ya katanya kan. Kenapa memangnya katanya ini kan, soalnya beliau kemarin ngasih bantuan Palestina katanya. Itu kejadian 2018 atau 2017an. Dia udah meninggal kan? Karena guru sekumpulan udah meninggal. Nah, dia shock, bilang, lah orangnya udah nggak ada, udah meninggal. Wah nggak mungkin katanya, baru kemarin katanya, baru kemarin katanya kan, beliaunya ngasih bantuan, oh ini main sama anak-anak di Palestina katanya. Ya Allah. Jadi ya berarti kan bagus lah ya kan, berarti nggak tahu itu apa ya kan, yang pasti kan udah kuasa yang di atas lah ya, semuanya benar, itu. benar. Sih itu sih hanja tuh, maksudnya mungkin bisa jadi itu hanja part of untuk menjadi hanja. Tapi kan aku takut juga tahu-tahu lewat sekalian kan, aduh pasti banyak dosa gitu. Tapi Bayu, maksudnya apakah memang orang yang bisa melihat atau sensitif, atau sebenarnya nggak bisa cuman di kejadian itu aja tuh kebetulan gitu loh? Nggak tahu kenapa ya, yang pasti mungkin di dalam keluargaku ada beberapa sepupu yang bisa ngelihat juga. Nah aku mungkin kadang-kadang aku bisa ngelihat juga, tapi mungkin nggak exactly kayak mereka. Misalnya kayak sepupuku dulu, cewek, dia malah bisa ngelihat masa depan. Sampai minta tutupin karena takut gimana sih orang kita kan surprisingly kan semua ini gitu loh. Bener. Nah dia sampai bisa ngeliat masa depan itu. Jadi yang satu lagi sampai sekarang masih tuh sepupuku juga, rumahnya dekat situ juga di Banjar. Dia bisa ngeliat yang kayak gitu. Jadi ketika misalnya di rumah ini ada ini nih, dia udah tahu tempatnya di mana, orang itu ada. Jadi melenceng sedikit kejadian waktu itu kan dia kan punya eyang di Jogja ya. Nah di Jogja terus tuh lagi ada pertandingan voli nih di Jogja tuh. Kebetulan desa kampungnya dia tuh sering menang, kan tarkam ya kayak antar kampung kan, sering menang. Nah waktu pas itu nggak tahu kenapa kayak si sebelah itu kayaknya make ilmu lah mereka supaya menangin pertandingan ini, padahal tingkat tarkam loh, nggak pakai ilmu juga ya kan. Kenapa nggak fair aja gitu kan. Waktu itu ada sepupuku namanya Reska lah. Reska tuh di situ. Terus tuh dia bilang ke eyangnya, "Mbah, katanya kayaknya di sebelah make nih." "Make apa Reska?" katanya kan. "Kayaknya di sebelah tuh ada apa namanya? Inilah bawaan deh," katanya kayak gitu supaya menang kayak gitu kan. "Wah, gimana terus Reska?" "Udah nggak apa-apa," katanya. Tiba-tiba Reska tuh nahanin, tangannya tuh biru kayak urat keluar biru. Banyak. Nahanin, "Wah, Reska nggak apa-apa Mbak," katanya. Gue nahanin di sana, tapi akhirnya si Tarkam ini yang tim yang ini menang. Yang desanya kamu ya Reska menang. Oke. Nah itu jadi mungkin silsilah keluarga ya, ada yang saya lihat kayak gitu. Terus tuh, dulu juga mungkin nenek banyak apa ada yang disimpan. Nah mungkin orang Kalimantan Selatan tuh biasa kali ya, ya kan ada simpanan macam-macam. Mungkin identiknya dengan ular kalau misalnya nenek tuh dulu kecil nih, ini sambil cerita nggak apa-apa sambil kecil cerita. Ada ular kecil warna hijau. Itu tuh dia cuma jalan sih sebenarnya, tapi karena kita naluri kan kayak anak kecil mau nyerang adekku kan, jadi aku bunuh, aku bunuh, tahu-tahu nenekku tahu lihat itu nangis kan. Kenapa gue bilang kan, waduh kenapa dibunuh, katanya orang dibiarin aja, kata omku apa lupa deh gitu. Pokoknya setelah itu habis pas maghrib itu pas mau menjelang maghrib kan biasanya di Banjar tuh kan orang nggak boleh keluar ya, ya kan identik banget karena identik dengan orang buang ilmu lah. Ya kan takutnya malah ilmu yang jahatnya tuh masuk ke kita, malah jadi kita malah kita ke bawah kan kalau di Banjar. Nah, terus tiba-tiba tuh yang ular yang mati tadi tuh halaman tuh penuh dengan ular semua. Jadi ngambil yang ular yang mati tadi, diangkat nih, terus dibawa ke kayak kan di depan tuh ada aliran sungai, dia masuk ke sungai. Jadi penuh halaman tuh ular semua. Jadi ular itu kan menjemput si yang mati tadi. Iya kayak digotong ya gimana, masuk ke dalam ke aliran sungainya itu. Kayak gitu tuh. Terus apa penjelasan nenek? Enggak sih, aku nggak kepo sih. Nggak kepo ya, nggak nanya. Ya udah, kenapa? Ya itu makanya jangan bunuh ular katanya. Paling kan kayak gitu kan kalau di Banjar kan pasti kayak gitu. Iya. Terus kalau saudara kamu ada juga nggak yang saudara kandung yang bisa ngeliat gitu? Aku nggak tahu sih karena jarang ngobrol ya sama saudara nggak kandung tentang hal-hal yang kayak gitu. Pasti saudara kandungku sih lebih takut-takutnya mereka.
Jadi kalau ada apa-apa takut sih. Jadi ini tips ya sebenarnya buat teman-teman juga, apalagi kalau misalnya di Kalsel tuh sebenarnya ya mungkin Kalimantan dibilang tempat jin buan anak apa tuh kan. sambil jokes terus di Kalsel tuh memang identik dengan hal-hal yang kayak gitu kan. Cuman namanya kita orang ya pasti dimanapun sih, bukan cuma di Kalsel, kayaknya dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Pokoknya tetap menghargai adat-adat di sana lah, kayak gimana pun itu. Pokoknya jangan macam-macam lah, karena takutnya bumi Kalimantan itu benar-benar mengambil gitu lah. Karena kan sampai ada slogannya kalau udah keminum airnya bisa balik lagi kan. Iya, Nah itu Kalimantan tuh benar-benar kayak gitu. Terus tips kalau misalnya kita kan sebenarnya manusia tuh diciptakan sebagai khalifah ya di muka bumi, dan kita tuh derajat kita lebih tinggi sebenarnya daripada jin. Nah sebenarnya yang bikin kita tuh mungkin takut atau apa, sebenarnya supaya teman-teman yang nonton jangan takut ya kalau misalnya ketemu hal-hal yang kayak gitu. Ya kalian harus lebih berani lah sebenarnya. Kita harus lebih berani karena kita ini makhluk paling suci yang udah diciptakan sama Tuhan, paling komplit, pokoknya paling semuanya deh. Jangan sampai ada rasa takut, karena rasa takut sebenarnya menurut aku ya, karena selama ini kan kita nggak cuma lihat di film-film aja ya hantu, terus tuh dia ngeluarin angin apa segala kan, kayak selama ini kan kita jarang ngeliat yang kayak gitu kan. Cuman ketika aku pun misalnya lagi di Dayak Loksado, karena kan di area keluarga di Dayak Loksado kan. Sebenarnya nggak kayak gitu banget juga, kayak di film-film tuh kan cuma dramatisir kan sebenarnya. Jadi orang tuh termindset bahwa ngeri banget ya hantu tuh kayak gini-gini kan. Terus tuh sebenarnya sih ya kita harus berani dulu, karena memang mereka kan bisa merasukin ke kita kan. Nah kalau misalnya kita dirasukin sama mereka, otomatis kan ada naluri yang dimasukin oleh mereka yang bakal melakukan hal-hal yang di luar daripada kontrolnya kita kan. Nah ini yang sebenarnya yang lebih ditakutin. Makanya itu jangan takut sih sama hal-hal yang kayak gitu, jangan takut, karena kita selagi kita niatnya baik, kita nggak ada niat yang jahat-jahat, ya udah. Dan kalau bisa, kalau Kalimantan tuh permisi ya. Karena kalau nyambung nih, karena ada story, jadi waktu itu mau naik nih ke daerah Batu Kiting namanya. Aku sama kakakku lah pokoknya, itu kita naik ke atas pengen mampir ada acara baadat. Karena keluarga itu yang dari kakak tuh sebenarnya dia tuh masih ada banyak yang dari yang Dayak murni, Loksadonya, dan itu masih ada beberapa yang masih agamanya keharingan atau animisme lah ya, pokoknya percayanya sama Tuhan, memang masih percaya sama Tuhan, tapi lewat jalurnya leluhur kan yang udah bisa komunikasi secara direct sama Tuhan gitu loh. Maksudnya kayak gitu kan dari mereka. Nah ada satu waktu tuh kita mau naik nih ke atas, dan waktu itu aku bawa makanan kan, karena buat orang gunung kan biasanya bawa kan. Nah itu naik motor, perjalanan itu kanan kiri tuh udah jurang lah pokoknya, kan Kalimantan gunung kan kayak gitu kan. Udah makan naiknya itu jam 11-an malam deh pokoknya. Jam 11-an malam naik ke atas itu mungkin sekitaran 40 menitan. Kalau di waktu normalnya waktu itu nggak normal kejadiannya nih, soalnya kan motor tuh shocknya harus 4 tuh, harus dimodif lagi bahkan sampai 6, karena naik tanjakannya tuh bener-bener curam banget. Kanan kiri tuh udah, kalau misalnya kita lengah sedikit aja kita bisa masuk jurang, udah kelar dah hidup tuh sebenarnya kan. Nah naik ke sana, terus aku bawa makanan nih sebenarnya. Di sini telur, di sini tuh lakatan tuh apa sih? Ketan. Nah ketan kan. Terus tuh jalan, berat banget, kayak bawa orang, bener. Naik kan, masih naik kayak pas di seperempat jalan itu tiba-tiba mesin motornya mati. Berempat jalan motor mati, kosong banget kan, hutan kan bener. Kayak ada satu rumah kayak gitu, rumah gubuk tua banget kan. Terus tuh mati, terus tuh kan aku bawa nih kan, wah lupa, kakakku kan bilang kita lupa izin nih katanya. Ya udah, langsung stop dulu, di gas di starter nggak bisa nyala lah pokoknya motor tuh, akhirnya kita stop. Kakak kan ngerokok dulu kan juga kan. Terus ya udah, habis itu aku disuruh ngasih ke Datu. Biasanya kan kayak gitu kan kalau di Banjar kan. Datu nih yang mau nandak ambil hak gitu. Kayak berarti betawaran lah ya kan, nawarin sama yang leluhur yang ada di hutan kayak gitu. Ini kalau mau ambil kayak gitu lah. Jadi aku lempar beberapa telur
sama beberapa lauk dan lakatan juga nih, karena kan itu, nah itulah kalau misalnya kita bawa sesuatu kalau ke hutan Kalimantan tuh harus izin lah sebenarnya ya kan. Kalau bisa nawarin lempar aja 1 biji gitu misalnya yang kita bawa, karena bilang Datu ini yang mau nandak ambil hak kan kayak gitu, terus kalau mau ambil aja gitu kan, terus tuh udah dilempar, habis rokok habis kan, terus dinyalain motornya nyala lagi. Ya, itu emang sering terjadi hal seperti itu di Kalimantan. Ya, itu banyak banget tuh yang sudah FYI ya teman-teman di luar Kalimantan. betul. Nah makanya itu kan pas naik ya udah akhirnya aman lagi sih dia ke atas. Jadi kita emang kayak percaya kalau orang sini biasanya nyebutnya numpang-numpang ya gitu. Orang sini numpang-numpang, istilahnya sama sih. Di Kalimantan kita juga bilang kayak gitu. Cuman kayak ada beberapa makanan kayak telur, lakatan, kopi itu gitu. itu kayak makan makanan yang Buat mereka. Ya, buat mereka gitu loh. Yang Jadi mengundang lah. Iya, mengundang, ibaratnya itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibawa ya betawaran itu kayak nawarin ke mereka, kalau mau ya ambil aja gitu. Ya. Mungkin nanti di video ini nanti ada aku kasih deh ini teaser ya kayak yang kayak gimana warga-warga Dayak lagi ngadain adat-adatnya di atas ya kan. Bener-bener. Nanti mungkin teman-teman bisa ngeliat juga nanti di sini aku kasih videonya nanti kalau mereka tuh kayak gimana sih, ibaratnya macam-macam sih sebenarnya yang dilakuin ya sebenarnya. Ceritain boleh nggak? Ceritain dikit gimana yang kamu lihat gitu loh. Karena kan biar orang tahu Mbak Adat itu apa. Mbak Adat tuh seperti apa sih sebenarnya? Mbak Ayat itu sih ada macam-macam sebenarnya. Di atas tuh aku ada kemarin tuh 2 kali ya ketemu ya di atas tuh kebetulan keluarga jauh. Satu di Loksado asli tuh pimpinannya namanya Pangyati, kepala adatnya. Dan waktu itu sih ada yang ini bisa dibuka nggak sih atau kayak gimana ya? Nanti aja. Boleh. Ya kan videonya dia tuh kayak kayak Mbak Ayat gimana sih? Kayak nari, ada kayak gendang. Aku ya. Ini kayak gini kan. Nah jadi ini dia tuh kayak kerasukan gitu. Tapi Mbak Ayat ini dia kayak kita tuh nyampein apa yang kita mau sebenarnya gitu loh. Nah ya kan ini kerasukan dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh. Aku aja sampai tidur itu nunggunya. Oh my god, lama banget. Tapi dia masih non-stop kayak gitu. Mbak Ayat terus tuh ngomong kan bahasa-bahasa Banjar, Dayak nyampur lah pokoknya kayak gitu. Kayak ngomong sama leluhur kayak gimana kita ini solusinya kayak gimana, bisa dibantukah atau kayak gimana tuh bisa gitu. Oh, itu tuh acara tahunan gitu kah atau karena keperluan tertentu gitu biasanya? Macam-macam. Jadi ada yang pesta tahunan atau acara tahunan, ada juga yang keperluan tertentu. Jadi macam-macam lah pokoknya ya. Teman-teman kan tahu lah orang Dayak kayak gimana kan. Nah, mungkin dari sinilah kita sebenarnya yang bener-bener Dayak tuh sebenarnya melakukan ritual-ritual seperti itu kayak gitu. Iya, nah mungkin yang belum tahu ya, soalnya di Kalimantan itu ada suku Banjar, suku Dayak itu yang termasuk 2 suku yang besar ya di sana di Kalimantan. Masing-masing tuh punya adat istiadat sendiri, tradisi sendiri. Nah kalau Dayak itu contohnya kayak di Dayak Loksado itu Dayak yang ada di Kalimantan Selatan. Betul. Soalnya suku Dayak banyak banget kan di Kalimantan. Banyak banget gitu. Nah Loksado itu sebenarnya kita Kalsel tuh bisa dibilang yang paling tua sih. Oh gitu. Jadi ini nggak apa-apa jadi kita sambil for your information. Gitu jadi memang kan banyak nih kayak Dayak Imban di Kalteng atau Dayak Bakumpai di Kaltim atau Dayak apalagi aku lupa lagi banyak saking banyaknya kan, apa di Kalbar juga banyak juga. Man yang benar-benar yang paling tua tuh sebenarnya kita bisa bilang bahwa yang di Dayak Loksado ini. Jadi ibaratnya nih boleh nabrakin gak sih sama yang tragedi di Madura dulu ya? Nggak apa-apa. Ya kan? Kan itu udah semua orang pada tahu kan, udah di beritaan. Waktu zaman-zaman dulu tuh di Kalteng itu kan ibaratnya nih ada nih yang jadi pendekarnya di situ dan kan waktu itu kan ada tuh Panglima Burung, Panglima Angin. Nah, itu sebenarnya dari Kalsel yang manggil. Akhirnya yang jadi artisnya kan lebih banyak kan yang di Kalteng nih, yang orangnya yang bawa-bawa ini, yang ngambilin kepala-kepalanya, menggal-menggal. Nah, tapi kan waktu pas kejadian kan mungkin ada yang beberapa orang yang dibunuh pakai nggak kelihatan, tiba-tiba mati, tiba-tiba kepalanya kepenggal kayak gitu. Nah, itu sebenarnya panglima-panglimanya dipanggilin dari kita. Karena itu kejadiannya udah terlalu parah ya kan, crowded banget, makanya tuh akhirnya sampailah orang Dayak
kita Loksadua itu yang sampai manggil leluhur lah intinya. Turun Tapi tangan. sebenarnya karena kita yang paling tua, sebenarnya kita paling wise, paling bijak. Oke. Jadi Aduh, aku merinding. Iya. Keren. karena kita itu adalah tempat healing sebenarnya. Kalau misalnya kan ada nih identik nih kan, kalau misalnya macarin cewek Dayak ya kan nanti bisa jadi kelaminnya nih hilang. Iya bener-bener sering banget tau aku sering. Dan ditanyain kayak itu gitu. bener-bener real. Oke. Orang yang bener ini gitu. Tapi emang bener kayak gitu. Jadi Coba. macam-macam sih, ini kemana-mana lagi. Gak apa-apa nanti kita biar Udah kan. Nah, jadi kan emang waktu itu ada salah satu pegawai BUMN. Kejadiannya ini real banget nih. Kebetulan pacaran lah sama orang Dayak. Taunya hamil. Oke, Ya ceweknya. kan, hanya hamil. Si orang Dayaknya nih minta si bapaknya lah, bapaknya ceweknya bilangnya biasa aja. Ini tolong ya tanggung jawabnya aja katanya kan, nggak minta apa-apa kok, dinikahin aja kayak gitu. Si cowoknya ini karena punya istri kan di Jawa, jadi nggak mau katanya, aku bayar aja deh berapa deh pokoknya gitulah. Terus sama aku sampai berdiri karena tahu bener kan kejadian. Terus karena si cowoknya nggak mau, oh ya udah, tapi kami warga sini kami nggak nanggung resiko ya kalau kenapa. Dia sempat kepikiran juga tuh, tapi kan dia nggak mungkin bilang ke istrinya kan, namanya juga sesuatu hal yang melanggar ya kan, yang di sana dilanggar, yang di sini dilanggar gitu loh. Ya udah, akhirnya besoknya dia kan sama temennya nih, yang ini sebenarnya temenku juga ya, yang di BUMN tuh pipis tiba-tiba bener-bener alat kelaminnya hilang, kayak keputus, nggak tahu kemana tuh, darah semua isinya tuh, dan itu pendarahan. Oh my god. Mati di tempat. Ya lah, pendarahan, kita mau kemana? Oh, ini benar-benar hilang. Hilang. Kayak habis kepegat, kayak penggat gitu lah, kepegat. Tak pikir. Iya Pak, apa sih namanya? Kepotong ya, pegat. Dan itu teman kamu. Temennya temanku sebenarnya. Jadi kenal lah ya. Kenal benar-benar. Jadi meninggal. Meninggal di tempat. Ya pendarahan gimana? Mau digimanain? Aku tuh pernah dengar cerita kayak gitu, tapi versi ini tuh jadi ada orang Jakarta kenalan aku yang cerita kayak gitu juga. Cuman bedanya dia bilang kelaminnya itu hilang secara psikis doang. Jadi dia nggak lihat nih ada, tapi masih Oh, hidup. enggak. Jadi kayak dibikin ya gila gitu loh. Kok ini bener-bener Ini bener-bener hilang. Kayak oh my kayak putus gitu. iya, kayak dipotong Enggak, gitu. matinya tuh gara-gara pendarahan yang pasti. Dan waktu diperiksa itu emang nggak ada itunya. Ya nggak ada, kayak udah mati gitu. Oh my god. Sebenarnya kayak gitu-gitu tuh kan ada sebab akibat kan. Betul. Makanya Iya. tuh kita harus menghargai kan hukum adat yang ada kalau misalnya dimanapun itu. Makanya kadang-kadang nih orang-orang dari luar ini kan takut kan, Iya, pacaran sama orang Dayak nih ngeri-ngeri nih, nanti takut-takut ini nih. Dan itu real sebenarnya. Dan karena kenapa kayak gitu? Ya wajar lah, namanya orang sakit hati ya. Iya, Nah, bener. jadi kita tuh orang Dayak itu sebenarnya bisa melakukan ritual kayak gitu dengan rasa sakit hati. Harus ada sakit hati dulu baru bisa melakukan hal itu. Kita nggak sebenarnya. bakal ngelakuin hal itu kalau tanpa alasan, ngapain? Iya, sebenarnya tuh rasa sakit hatinya itu yang kebawa untuk melakukan ritual. Iya, Jadi benar-benar. harus ada sebab akibat dulu baru sebab melakukan itu. Jadi nggak asal-asalan nih mau asal bunuh orang atau apa, nggak asal-asalan kayak gitu. Dan itu juga banyak konsekuensi ya sebenarnya ya. Kalau misalnya itu yang kayak tadi si Ong Yati itu, kalau misalnya mau ngehilangin nyawa orang berarti harus ada konsekuensi. Mungkin dia tuh punya anak sekitar 14 orang. Sekarang tinggal 6. Anaknya jadi tumbal. Oh, dia juga punya harga yang harus dibayar. Betul, ada yang dibayar sebenarnya, bukan cuman bukan cuman apa namanya, kita minta udah kelar. Makanya kan ada mohon maaf tuh kadang-kadang ada yang harus dibayar apa kayak gitu, karena mungkin kehidupan atau kayak gimana juga kayak gitulah dari sana. Iya. Aku jadi keingat ini quotes dari film. Jadi dia bilang Rumpelstiltskin kalau sihir magic has a price. Itu betul. Ya benar. Sihir itu tidak gratis sayang, tapi ada harganya. Iya benar banget. Ya, magic has a price. Oh my god, tapi menarik sih. Karena ini bikin orang jadi kayak harus mikir bahwa dimanapun kita berada, nggak cuma di Kalimantan. Aku yakin sih setiap budaya ya. Maksudnya di pulau-pulau lain juga, apalagi yang masih menjunjung tinggi adat istiadat gitu.
ya kita harus menghargai apa yang ada di sana. Betul. Selama nggak bikin masalah, kita baik-baik aja tuh nggak bakal kenapa-napa sih. Soalnya di Kalimantan banyak banget perantau, iya nggak sih? Betul, perantau. Iya kan? Dan ya itu kadang-kadang nggak ngehargain sama adat yang ada di situ ya. Nah, sebenarnya sih apa sih susahnya buat ngehargain adat orang kayak gitulah. Itu doang. Kalau bagi yang bisa menghargai ya bakal aman-aman aja, iya nggak sih? Kayak di tempat kita. Ya makan banyak yang perantau yang tinggal di. Kayak mamaku kan perantau kan, dari Jawa ya, Jawa Tengah ya, Cilacap. Nah itu sampai sekarang masih di sana, bakal jadi orang sana sebenarnya dan married sama papa gitu lah. Iya, tergantung orangnya gitu loh. Kalau misalnya baik, yang nggak ada masalah, ya bakal aman. Karena pada dasarnya orang asli Kalimantan, kita tuh ramah banget sama pendatang, kayak gitu kan. Betul. Kayak nggak bakal ganggu orang kalau kita nggak diganggu. Terus sih ada sebab akibat. Seru banget sih cerita di Dayak. Iya. Oh iya. Seru. Harusnya sih jadi tempat destinasi sih. Iya, bener-bener. Sekalian kalau misalnya teman-teman, karena sebenarnya nggak semistis itu ya tempat-tempat itu. Jadi sebenarnya mungkin kita bisa berbaur dengan adat atau alam di sana, karena have fun sih menurutku ya sebenarnya. Alam itu luar biasa sih. Kalau misalnya kita sampai naik ke atas sana tuh ya kan macam-macam lah pokoknya juga. Terus ada ingat juga nih waktu itu sedikit ya. Iya, ceritain kan gimana. Kakak kan naik ke atas gunung kayak ke daerah Batu Kiting ya, gimana. Jadi datang pengen manggil omnya. Terus om ini ada nggak pokoknya gitulah. Ada tuh di sana, nunjuk ke sana tuh Halat 2 gunung. Oh, jauh banget. Jauh, pokoknya kalau jarak sana ke sini tuh sekitaran mungkin bisa sampai 1 harian baru datang kan. Oh terus kakak bilang, bisa nggak dipanggilin, soalnya ada yang penting nih soalnya gitu. Yaudah dipanggilin kan. Terus yaudah dipanggilin dengan cara gimana kita lah ngebisikin, terus tuh nggak sampai sekitar 5 menitan udah datang. Wow. Ada tuh udah benar-benar ditunjuk di ujung gunung. Oh my god, keren banget. Kayak telepati gitu ya kan? Iya, bener-bener kayak telepati. Gitu. Berarti udah datang. Udah kayak gitu sih. Nah itu tuh orang Dayak kayak kalau misalnya tahu. Nah mungkin teman-teman nih pada penasaran, apalagi yang di luar Kalimantan, gimana sih kehidupan, adat budaya orang Dayak itu gimana. Sebenarnya menarik banget. Bahkan bagi kita orang di Kalimantan Selatan yang tidak tinggal di Dayak ya, di kawasan pegunungan. Karena pada umumnya orang-orang Dayak itu tinggalnya di pegunungan ya kan, kalau di Kalimantan. Walaupun ada juga nih yang bukan pegunungan. Itu kayak menarik banget sih, dan banyak wisata juga yang seru banget buat dilakukan di sana. Semua mereka welcome banget. Nih kita jadi promosi wisata ya. Iya benar sekalian sih. Saya lebih kayak ini sih, lebih ke ngenalin Dayak tuh kayak gimana. Jadi paradigma orang tuh bukan cuma kayak hantu, tempat jin-jin kayak gitu, bukan. Cuma kita tuh orang Dayak tuh lebih kayak menghargain alam sih. Jadi karena kan kita benar-benar jadi penjaga bumi Kalimantan. Maksudnya yang merusak bumi Kalimantan kan bukan orang kita sebenarnya. Karena kita tuh benar-benar berprinsip apa yang kita peroleh dari alam itu juga yang harus kita kembalikan ke alam. Makanya kan ada namanya ladang berpindah. Karena aku petani kan, jadi aku tahu benar, dan prinsip itu juga yang aku jaga gitu loh. Nah dari nenek-nenek aku makanya sampai bikin brand namanya Tambiar. Dan memang pengennya nge-up soal tentang Dayak itu. Jangan sampai Dayak ini kebanyakan ditunggangi lah, malah disalahartikan, malah jadi satu alat politik kita yang jadi tumbal, ya kan. Maksudnya kayak perusahaan-perusahaan deh yang gede-gede kan akhirnya ini Dayak kayak gini-gini nih. Makanya kasihan sebenarnya orang Dayaknya sebenarnya kan malah jadi kambing hitam di sini. Padahal kita tuh kayak ladang berpindah tadi, misalnya kita ngambil sesuatu, motong pohon apa segalaan, itu kita kembalikan lagi kayak gitu. Kita tanam lagi. Karena fungsi alam itu adalah untuk membahagiakan kita, dan kita juga harus menjaga kelestariannya itu. Jadi inilah saling menjaga lah sebenarnya. Jadi jangan sampai kayak sekarang kan misal Kalimantan bisa banjir apa segala tuh karena eksploitasi sih itu dari beberapa perusahaan. Jadi mungkin ini pesan ya juga ya, bagi pesan buat perusahaan-perusahaan tuh jangan terlalu maruk. Maruk tuh kata kita maruk. Jangan terlalu rakus lah intinya. Dan itu tolong dihargain adat-adat yang ada di sana. Kita bukannya kita mental keterbelakang, tapi bener. Kita itu bukan mental keterbelakang ya, kita juga bisa kok. Saya sekarang ngerantau kan sebagai orang Dayak, ya bisa aja berhasil gitu sekarang. Jadi kita bukannya kayak gitu ya, tapi kita benar-benar menjaga nih apa yang udah dikasih sama yang di atas,
tentang nikmat itu, tapi kita harus menjaga juga nikmat itu. Iya. Jangan asal-asalan, karena ya pasti alam murka dong semua Iya, itu. benar. Karena ya itu alam kalau udah marah pasti kita juga manusia menanggungnya gitu. Contohnya kemarahan alam itu ya bentuknya bencana, ya nggak sih? Bencana. Betul banget. Oh, jadi karena itu juga kamu bikin brand Tambiaku tadi. Neneknya artinya Nenekku. Ya, karena memang kan ngangkat kan belum ada nih misalnya brand yang bisa sampai nasional. Kebetulan kita udah masuk ke beberapa retail, akhirnya pengen sih ngenalin Dayak nih gitu loh. Ini kita sebagai orang Kalimantan harus berbangga ya teman-teman. Ini produknya si Bayu Tambiaku. Ini produknya bentuknya popcorn gitu ya? Iya, sudah sih dari satu tanaman kan. Memang dari satu tanaman dari Kalimantan Selatan kita nanamnya. Kebetulan waktu itu dulu tuh nenek ngenalin sama aku. Ini loh tanaman sorghum. Terus tuh bani jagung waktu itu namanya kan bahasa Banjarnya. Terus tuh ini dibikin jadi kudapan. Dulu tuh ini direbus kan jadi kayak jagung itu kan sama dikasih kelapa gitu loh. Ya warna putih. Iya kayak gitu-gitu. Pokoknya ada kelapa, gula merah kan, terus itu jadi kudapan. Iya, itu sampai kan kita kan udah gede kayak gini kan kita malah nggak kenal. Padahal tanaman lokal kita. Jadi kayak sayang aja sih. Jadi kita pengen bikin kayak gini terus pengennya menjaga kelestarian sama kearifan lokal. Promosi. Iya, nggak apa-apa biar tahu gitu. Iya, kita bener-bener Kalimantan Pride banget lah. Nah, kita Kalimantan Pride guys, tolong ya. Kalimantan Pride banget. Tapi Tambiaku nggak cuma ini dong, produknya banyak ya. Banyak sih, ada beras, ada gula. Pokoknya kita mirip kayak brand sebelah lah. Kita makanan sehat berbahan dasar sorghum semua. Nah, yang suka real food, clean food, healthy food gitu bisa aja mampir ke Instagram Sorghum. Di mana biar aja dipromosiin siapa ada yang mau beli gitu. Oh ya, namanya Tambiaku Sorghum, bisa klik di situ. Kalau enggak di supermarket di Jakarta semuanya udah available semua. Ya, di M-Block, Ion, beberapa juga udah ada, Capital Fruit. Wow, keren banget. Hopefully sih ya pengennya sih orang-orang bisa tahu lah juga tersentuh dengan Kalimantannya sih. Iya. Belinya via e-commerce bisa? Bisa. Ada kok di Shopee, Tokped, udah banyak juga reseller. Zaman sekarang orang-orang tuh tinggal dari handphone gitu. Betul. Ya udah bisa dibeli di sana. Oke, Bayu. Terima kasih buat ceritanya. Ya, thank you banget. Kemana-mana malah. Nggak apa-apa. Seru malah. Malah kita jadi kayak ngenalin gitu loh. Terutama kan Bayu emang putra Dayak asli gitu loh. Dan ternyata bisa ngebuktiin bahwa Dayak itu nggak seperti kebanyakan orang luar pikir, karena kan banyak paradigma yang negatif. Ya, betul. Tidak seperti itu sebenarnya. Betul. Makanya mainlah ke tempat kita. Sebelum menjadi, kita kan Kalimantan bakal jadi IKN ya. Betul. Udah jadi IKN. Udah jadi IKN, bener-bener main-main ke tempat kita. Ya, nanti belajar bahasa Banjar ya. Bisa bahasa Banjar. Nyaman kita bebandiran, ya lo rasuk bebandar bahasa Banjar. Bujur. Masuk apa tuh artinya aja mungkin. Oke. Aku sama Bayu pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.